Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla allazi qata'tana ni'aman kasiratan wa jisman sohihan wa ilman nafi'an fatanastati bihadal makan al mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman ala habibina ala uswatina ala imam jihadina ala rasulina yakni nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad balagha risalah wa hazal amanah wa nasahul ummah wa jahada fis sabilillah hatta taqatul yakin. Salisan aku mengguna amakum jami'an saulki ilaikum muhadaratan tahtal maudu qablahu ada tarjim ila lugatil Indonesia. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat nikmatnya di sini kita bisa merasakan berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada suri teladan kita, baginda kita, imam jihad kita, suri teladan kita yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana berkat tetesan darah beliau, cucuran keringat beliau, tebasan pedang beliau, hingga saat ini kita bisa merasakan yang namanya iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga kalinya saya di sini akan bermuhadarah yaitu dengan judul Peran Pemuda di Era Kebinekaan. Kalau listrik masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran yang masuk desa, rakyat semakin cerdas. Dan kalau ABRI yang masuk desa, rakyat bakal aman. Tapi kalau pornografi dan porno aksi yang masuk desa, rakyat kiamat. Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka menonton TV. Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka berburu area wifi. Dulu perempuan tidak suka kelayapan, sekarang malah jadi gentayangan. Ada yang di pinggir jalan, jembatan, bahkan ada juga yang di kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Itulah kondisi muda-mudi masa kini yang selalu membuat sensasi jauh dari nilai Islami. Dewan juri yang saya banggakan dan saya hormati, dan saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia yang lahir dari keanekaragaman suku, agama, budaya, bahasa dan daerah asal yang tersebar luas dalam ribuan pulau perlu menyepakati suatu cara hidup bersama dalam kebinekaan. Sebagai warga negara suatu bangsa, apalagi sekarang ini kita hidup di era kebebasan dalam segala dimensi pula. Salah satu cara hidup bersama itu adalah cara pandang tentang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan nasional. Sering berjalannya waktu, makna Bhinneka Tunggal Ika semakin luntur. Sudah terlihat kecondongan terpecah belah individualis dengan dialih otonomi daerah. Perbedaan sara, tidak lagi muncul sifat tolong-menolong atau gotong royong. Banyak anak muda yang kurang mengenal makna Bhinneka Tunggal Ika. Banyak orang tua lupa akan kata-kata ini, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia merdeka memudar begitu saja. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda Indonesia sudah seharusnya menjaga kebinekaan dengan mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dengan sungguh-sungguh. Ada suatu hadis yang menjelaskan tentang kebinekaan dalam pemuda Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memanfaatkan 5 keadaan sebelum datangnya 5 masa hidup, sebelum datang matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa muda sebelum masa tuamu, dan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Mungkin cukup sekian muhadarah saya. Jika ada salahnya, datangnya dari saya sendiri, dan ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron wabillahi taufik walidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka ketika berbicara nikmat sehat, mumpung kita masih sehat, iktanim konsen qabla khamsin. Ayo kita manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, ayo berangkat. Semangat masih muda, jangan pacaran. Sian, yang jadi korban siapa? Cewek atau cowok? Maka yang selalu menjadi masalah seorang wanita selalu disakiti. Maka udah, jangan pacaran lagi. Yuk dari sekarang mulai berhijrah. Hijrah cinta untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kaubillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Dunia ini sementara, apa yang akan di dunia, yang ada di dunia akan kita tinggalkan. Jabatan kita tinggalkan, harta kita tinggalkan, mobil yang kita idamkan kita tinggalkan. Maka kita ketika dicintai sama seseorang, ingat bahwa kita ini sementara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum miskinmu. Wa faqrika qabla syaglika, yang keempatnya waktu luangmu sebelum sibukmu. Yang kelimanya wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum masa mati. Kalau dirasa sangat senantiasa kita membutuhkan sesuatu, perkuat hubungan kita dengan Allah. Rajinkan sholatnya, perkuat ibadahnya, perbanyak sedekahnya. 5S, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kedua, sholat dulu, sholat malam lagi. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang 5 fardu itu adalah sholat malam. Bangun di sepertiga malam. Yang ketiga, saum. Yang keempat, sedekah perbanyak. Yang kelima, silaturahmi. Sering-seringin kunjungin sahabat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli mimma nawa. Dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Man kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, berubah di hijabnya, sholatnya, baca Qur'annya, rajinnya, ke masjidnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ma haja ilai. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, pengen dipuji, pengen jadi kaya, pengen ikut tren doang, maka lihat kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan itu, atau akan karena ingin menikahi seorang wanita yang dia tuju, dia akan dapatkan wanita itu, tapi ia tidak akan pernah mendapatkan Allah dan Rasul. Tuntaskan niat kita untuk berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala.